tips buat kalian yang nggak ada background sekolah masak, tapi kalian pengen masuk MasterChef. Caranya oke guys, salam burung. Nah, gua mungkin kali ini pasti lu pengen tahu kan, gua bisa masuk MasterChef itu caranya gimana? Mau gua kasih tahu caranya gimana? Gua undang orang yang masukin gua ke dia bukan masukin sih, gua dijeburin ke MasterChef Indonesia. Langsung aja gua panggilkan Febri Aming kayak kue. Ini dia. Febri Aming yang menjeburkan gua ke MasterChef Indonesia Season 6. Akhirnya gue bisa masuk nih ke apa nih namanya, YouTube ya. Apa sih, video vlog apa ya, Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Gue tuh punya YouTube sebenarnya apa sih itu ya, ada masaknya, ada main burungnya, ntar ada jalan-jalan, ada curhatnya ngejelekin diri sendiri. Ya pokoknya lah, terserah lah, gue mau bikin apa juga. Pokoknya kalau lu demen lu tonton aja, kalau enggak ya udah nggak usah lah, pokoknya gitu. Oke, jadi mungkin gue mau berbagi atau share kepada kalian guys, kenapa gue bisa masuk MasterChef Indonesia Season 6 itu. Nah ini nih, dia yang menjeburkan gue untuk ikut MasterChef Indonesia Season 6. Padahal awalnya gue itu nggak mau, ya nggak? Betul. Coba lu jelasin dah, gimana deh tuh ya. Jadi gue sebagai seorang rakyat biasa, rakyat jelata ibaratnya ya, yang melihat kesuksesan MasterChef Season 5 sebelumnya. Terus gue tahu tuh di saat itu pas kita udah lama kita nggak ketemu nih ya kan? Enggak, udah lama banget. Udah lama kita nggak nongkrong. Udah jarang nongkrong bareng. Ibaratnya dulu di kampus pasti ketemu ya. Terus tiba-tiba ketemu lah di salah satu rumah teman kita. Ya gitu. itu adalah Miralda Geni. Biasa dipanggilnya Mimi. Ya disitulah akhirnya gue ketemu dia nih. Waktu itu kita rencana tiba-tiba kita ngumpul yuk. Terus si Trendy masak. Hah? Trendy masak? Trendy masak. Jadi gue selama kenal dia gitu, gue nggak tahu kalau dia tuh bisa masak gitu. Nah pas akhirnya ketemu ternyata dia bisa masak. Terus gue tau dong dengan karakter dia yang super heboh ini, super nggak jelas ini ya kan. Nah padahal gue tuh anaknya kalem gue, remaja masjid. Nah dengan tahu karakternya dia dan dia juga masak, lu kenapa nggak ikut MasterChef aja? Terus gue bilang, ngapain gue ikut MasterChef, orang gue nggak bisa masak, gue masaknya cuma wartegan doang, masa iya gue bisa ikut MasterChef gitu kan? Ya kan, tapi itu adalah salah satu kunci lu bisa masak intinya. Mau lu masakan apa kayak gitu kan, yang penting lu bisa masak gitu. Dan hasilnya pas gue kemarin nyobain makanannya itu emang enak, makanya gue yakin. Lu jangan peres lu. Enggak beneran, emang endolitas gitu kan. Ini biasa kalau depan layar ini peres aja, bohong. Padahal pura-pura kan. Enggak, ini beneran makannya enak, makanya lu cobain aja tentang wartegnya, ini enak banget. Nah terus udah akhirnya pas gue tahu saat itu juga lagi ada audisi MasterChef Season 6, bilang lu ikutan aja. Nggak, kalau malu kali ini nggak bisa bla bla bla. Udah ikutan aja dulu, coba siapa tahu kan ya. Udah gitu kan, iya udah gitu kan gue gaptek ya, kagak ngerti gitu guys. Maksudnya ya gue daftar online, gue kagak ngerti, sumpah. Gue yakin lah nih dia nih. Ya udah akhirnya pas itu gue cari lah di sosmednya. Waktu itu gimana sih awal buka website itu, gue buka di situ langsung masuk ke websitenya MasterChef Indonesia, dan di situ udah ada formulir pendaftarannya. Jadi gue tinggal isi nama bla bla bla, siapa Tren nama lu bla bla bla, terus KTP-nya berapa, gue minta KTP cuma satu. Iya, KTP berapa ya? Nah, pokoknya data dirinya dia deh, gue mintain, terus fotonya gue minta segala macam. Terus ada tagline apa maksudnya? Ada tujuan. Apa nih Tren tujuan lu masuk MasterChef? Kan dia juga kan niat ya, gue juga bingung. Terus gue jawab apa? Gue ingin ada mantan yang menyesal. Mantan yang menyesal. Jadi, nah itulah, jadi itu sebuah tujuan yang mulia. Iya, karena pada saat itu juga gue lagi galau-galaunya. Bener, lagi galau-galaunya banget, baru putus, nggak jadi kawin. Enggak, bukan baru putus juga sih, udah lama putus lah ya, udah lumayan lama lah. Tapi galaunya lama dong berarti. Pas masuk MasterChef, ya. Udah deh, sampai pada saat itu udah langsung cus dikirim formulirnya. Kita cuman ya udah
kalau di masuk syukur nggak masuk ya udah. Ya gue bilang pokoknya gue ikut MasterChef itu nothing tulus, sumpah demi Allah gue gak bohong. Makanya pas tiba-tiba ternyata gue dipanggil buat audisi bla bla, wah bagus dong gitu. Terus pas audisi gue bingung, gue masak apa ya? Ya udah pas sampai akhirnya ternyata nggak cuma sekedar audisi awal, ternyata dia lolos ke tahap selanjutnya gitu. Dan pas masuk bootcampnya 60 besar ya. Wah gila, ternyata lolos lagi gitu. Jadi awalnya kan itu yang dari ribuan peserta, audisi pertama, audisi kedua, gue selalu berkabar nih, kak gue audisi pertama lolos, audisi kedua lolos, audisi ketiga masuk ke bootcamp 60 besar lolos. Gue selalu laporan ke dia, kayak mak gue, padahal mak gue aja nggak tahu gue lagi ikutan nih. Ya udah akhirnya pas udah lolos ke bootcamp dan sampai masuk ke galeri sih, gue emang udah yakin banget nih orang pasti bisa lah paling. Dia yakin, gue enggak, sumpah. Masa sih orang Randy nggak bisa gitu kan, dengan kemampuan dia memasak dan juga karakternya yang unik tapi aneh gitu kan, nggak bisa. Nah oke. Tips buat kalian yang nggak ada background sekolah masak tapi kalian pengen masuk MasterChef, caranya lu yang udah ngalamin. Gue yang udah ngalamin ya. Pokoknya gini guys, kalau lu nggak ada background sekolah masak, yang penting lu ada kemauan aja, lu ada kemauan untuk belajar sebelum lu masuk MasterChef ya, atau lu daftar ya. Minimal ya lu harus mengetahui beberapa masakan Eropa, Western gitu ya, atau enggak lu beberapa lu masakan Japanese, Korea, pokoknya Asia atau Indonesian food gitu. Ya minimal lu sekitar ya menguasai 5-10 gitu per ini ya, per apa namanya, per negara lah pokoknya. Pokoknya lu di situ sering aja lu latihan, sering aja lu coba-coba, karena ketika lu masuk MasterChef itu udah bukan lagi buat lu coba-coba gitu ya, bener-bener lu ketika lu dapet tantangan itu gimana caranya otak lu jalan buat kreativitas masakan ini enak dan dicicipin juri gak marah-marah. Karena lu sering diomelin juri. Ya itu bukan sering diomeli sih sebenarnya, walaupun mereka kelihatannya di televisi itu marah-marah, sebenarnya kalau yang gue tanggap adalah mereka itu tegas dan kalau kitanya pinter gitu ya, menangkap omongan mereka itu untuk pembelajaran diri kita dan motivasi untuk diri kita gitu loh. Ya kalau netizen gila ya ini juri marah-marah mulu ya, karena lu nggak ngerasain aja di posisi gue seperti apa. Kalau gue kan orangnya positif thinking ya, jadi kayak misalkan gue dimarahin, tapi gue ambil gimana caranya yang omongan itu positif buat diri gue. Nah kalau untuk background masalah lu harus sekolah ini, sekolah masaknya, tapi lu nggak ada background, yang penting lu ada kemauan dulu. Nah, gak usah banyak cincong udah. Jadi setelah akhirnya dia masuk ke bootcamp dan awalnya ibaratnya dia bisa lolos bootcamp aja tuh udah keren banget gitu, suatu pencapaian yang ibaratnya wow amazing, gue gak nyangka gitu. Masuk bootcamp doang belum galeri. Iya betul, karena kan ibaratnya itu udah dari ribuan terus disaring akhirnya lo masuk bootcamp yang 60 besar itu kan ketemu juri lagi itu kan di situ. Nah itu udah nah itu udah suatu pencapaian lah ibaratnya, sampai akhirnya pas gue nonton bootcamp itu yang si masuk saya akhirnya pas gue nonton lah bootcamp akhirnya dia lolos, terus dia bilang nggak ada, itu berarti sebelumnya ya udah ngasih tau gue ya sebelum ditayang itu gue lolos kak ke galeri MasterChef. Gue semakin seneng dong, ibaratnya apa yang gue bukan bayangkan, tapi gue kayak gue yakin dengan keyakinan gue terus dia beneran lolos kan, itu kayak suatu hal yang membanggakan, membahagiakan apa sih ya, begitulah. Lu pasti bisa merasakan ketika lu punya suatu harapan, bukan harapan juga apa ya semacam itulah gitu, ngeliat temen lu sukses melaju ke babak selanjutnya tuh ya tapi gue juga gimana ya, antara gue siap nggak siap untuk mengikuti MasterChef itu. Mangi lagi biasa caper. Jadi gue tuh sebenarnya ikut MasterChef juga antara mau dan tidak mau gitu loh, karena satu sisi kalau lu lihat dari vlog gue sebelumnya tuh ada obrolan gue sama nyokap, kan nyokap gue kurang setuju karena apa, gue punya cicilan rumah dan memang gue waktu itu udah punya gebetan buat gue lamar di bulan Desember. Ini emang ada curhat lagi, emang adalah YouTube curhatannya Trendy juga. Pusing pala gue.
bener. Desember mau nikah gue bilang, gue apa lamaran bukan ya, lamarannya gue undur dulu ya karena gue lagi masuk MasterChef nih. Oke, kata dia sempet gak terima juga. Ya lu ntar masuk MasterChef ini dong, lama dong, bla 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 segala macem tuh. Ya udah gue pokoknya bodo amat nih, gue mau masuk MasterChef dulu nih, gimana caranya masuk nggak masuk ya urusan ntar gitu loh. Nah dan juga gue kan harus resign dari Ponalen. Dari sini gue harus resign gitu kan. Yaudah lu tuh berat banget kan buat diri gue, anjir gue udah suruh resign, lamaran gagal, emak gue minta lamaran gitu kan, maksudnya ya lu usia lu udah segini lu mau kemana sih, udah lah mendingan lu ini gitu jalurnya gitu loh. Taunya kelar MasterChef dia sama yang udah tunangan sama yang lain. Aduh, aku ketawanya seneng banget ya. Dia tunangan sama yang lain, aduh. Tunangan? Udah ada yang nikah, ya kan? Udah ada yang nikah nih. Bikin lu galau sebetulnya. Nggak galau sih sebenarnya ya, nggak. Gue tuh sebenarnya bukan galau sih, maksud gue kayak introspeksi diri gue, kok gue salah di mana. Jadi gue kemarin tuh ya sebelum masuk gue udah pikiran, apa gue ke Australia aja ya nyari kerja, atau enggak gue ke mana, ke Kanada. Apa gue pindah, karena gue anjir gue di Indonesia udah nyesek banget nih, mau ngapain gue udah udah gak ada harapan lah, gue lah pusing lah gue ya. Gue udah pengen nyari-nyari gue di Kanada, nyari-nyari di Australia kerjaan apa segala macem gitu kan. Dan akhirnya ada jalur buat masuk inian, masuk ke MasterChef. Ya udahlah, insya Allah Bismillah lah pokoknya gitu. Jadi harapan baru lagi ya, ada harapan lagi ya sekarang ya. Iya. Pokoknya ini pesan buat kalian yang nonton YouTube ini, jika kalian ingin masuk MasterChef ya, season selanjutnya, gue cuma pesan aja, nanti ketika lu masuk ya, omongan netizen kan macam-macam lah ya, MasterChef settingan lah, MasterChef pakai orang dalam lah, apalah bla 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 segala macam. Lu cobain sendiri aja, lu daftar ya, lu keluarin semua keahlian lu, oke? Semua keahlian lu keluarin sampai lu akan tahu settingan apa bukan lu masuk MasterChef Indonesia, tuh ya. Dan satu lagi buat netizen, katanya banyak yang komplain keluar dari MasterChef, banyak yang jadi YouTuber. Salah ya? Kalau menurut gue sih maksudnya sah-sah aja ya, kalau orang mau jadi YouTuber atau jadi apa. Bentar. Yang nyuruh bikin YouTube juga dia. Ya kan, gue menampung apa sih keahlian dia, talenta dia ya, daripada kalian juga rindu nggak sih? Emang gue Dilan kali Dilan. Memang awalnya itu gue bener nggak, jujur-jujuran ya, gue malu bikin YouTube, tanya dia. Bener, gue bilang, tapi sayang, maksudnya lu ketika udah dikenal nih terus tiba-tiba lu menghilang begitu aja, terus ya kayaknya sayang aja gitu. Maksudnya kan sebenarnya ada media namanya YouTube, lu akan tetap bisa berinteraksi dengan mengeluarkan talenta lu, bisa masak, lu mungkin bisa ntar nge-share resep masakan lu gitu, tentang kerjaan lu yang ini macam burung-burung ini apa sih namanya, bertrainer gitu, siapa tahu kan ada yang pengen tahu. Ya udahlah, pokoknya buat netizen yang komen-komen kayak gitu nggak apa-apa, saya terima. Makasih loh. Tapi nggak apa-apa sih menurut gua, ya kita berkreasi pasti ada positif negatifnya ya. Semoga gua ke depannya itu memberikan channel gue ini, gue nyebut channel kayak apa aja ya, pokoknya YouTube gue ini lah, lu isinya muka-muka gue gitu, lu jangan bosan-bosan nonton, itu aja ya. Sampai berjumpa lagi di tayangan berikutnya ya. Semoga kalian masih makin senang, makin ya pengen ketemu sama gue gitu di channel gue. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Salam.